Bismillahirrahmanirrahim. Siruhunna bil ma'ruf. Kalimatnya saya singkat dengan kalimat ini. Dalam relasi pasutri, Allah membuat kalimat al-ma'ruf. Kalau bapak ke anak itu kalimatnya qaulan sadida, An-Nisa 9. Kalau anak ke ortu kalimatnya 2. Pertama qaulan karima, yang kedua qaulan ma'rufan. Nah ini saya ingin kita lihat tipologi bahasa dalam Al-Quran. Suami istri itu selalu ma'ruf. Kalau ortu ke anak itu qaulan sadida. Kalau anak ke ortu, kalau ortunya baik sebut qaulan karima, kalau ortunya buruk sebut qaulan ma'rufan. Nah penjelasannya tidak hari ini. Tapi kenapa al-ma'ruf? Nah ini bedanya. Suami istri ma'ruf. Ma'ruf itu penjelasannya disebutkan dalam Lisan al-Arabi tulis oleh Ibnu Manzur. Inti ma'ruf adalah dikata al-uruf. Al-uruf artinya adat, kebiasaan yang diterima oleh akal sehat. Jadi ada adat di sini yang membuat kenapa ma'ruf itu bukan hanya terikat oleh syariat, tapi disebutkan oleh Ibnu Manzur di sini, yaitu ketika ai amru ma'ruf bainan nas idza ra'awhu la yunkirunahu, di mana manusia jika mereka lihat mereka tidak mengingkari kebaikannya. Artinya apa? Ada kebiasaan baik walaupun tidak sesuai dengan, walaupun tidak ada nas-nas syar'i di dalamnya, tapi dibenarkan. Itu ma'ruf dan itu boleh. Makanya uniknya karena kita pakai ma'ruf ini sering menjadi permasalahan. Nah ini sering saya ditanyakan, Ustaz, kalau menempelkan nama suami di belakang itu boleh nggak? Saya bilang boleh. Ya nggak boleh menasabkan dan nama binti, itu ya boleh. Kenapa? Karena huruf kita dengan hurufnya Arab beda. Orang Arab hurufnya gini, kalau ada nama laki-laki di belakang, Hidayatullah Ahmad, salah satu profesor ilmu parenting yang punya kitab Al-Mawsu'ah Tarbiyah Islamiyah, itu Ahmad itu nama bapaknya. Orang sudah ma'ruf semua, itu pasti nama bapak, walaupun tidak ada binti. Karena huruf di sana, nama laki-laki disematkan, pasti itu nama bapak, walaupun tidak ada binti. Kalau di kita ada huruf yang berbeda, huruf kita beda. Huruf kita kalau ada nama suami di belakang itu memperkenalkan lima rival ta'rif. Dan itu boleh kalau memperkenalkan, kalau tanpa binti, karena hurufnya memperkenalkan. Contoh begini. Dulu Zainab pernah bermasuk ke dalam Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kata Rasulullah, man fi kharij, siapa di luar? Ana Zainab. Zainab kan banyak, kata Rasulullah. Ayu Zainab. Zainab yang mana? Zainab Abdullah bin Mas'ud. Itu disebut nama suaminya. Apakah dia menasabkan suaminya? Tidak. Itu lisakrif. Saya ini Zainab, punyanya Abdullah bin Mas'ud. Makanya hurufnya beda. Seperti gini. Kalau di Arab bilang ini, Umi Abi itu nggak ada. Orang Arab nggak boleh manggil semuanya dengan Umi. Kamu menziharkan suami itu kan loh. Itu namanya cerai. Zihar itu karena menyamakan nama ibu. Karena dulu di sana itu bentuk dari kalimat talak kinayahnya adalah seperti itu. Di kita Umi Abi itu pipi mimi papa mama, pupu mumu, pipo mimo dan sebagainya. Itu adalah bentuk huruf yang menunjukkan bahwa dia adalah anak dari dia adalah ibu dari anak saya. Karena disebut Umi, maka tidak disebut sebagai zihar. Itu huruf, makanya beda. Contoh berikutnya ya. Di Arab manggil mertua, manggil nama biasa saja. Rasul manggil mertuanya, ya Abu Bakar, ya Umar. Kan biasa, orang mertua. Coba praktekkan di Indonesia. Ya, kita punya mertua namanya Sidik, ya Sidik, langsung gaplok, warisan habis. Kalau tak ada apa tuh, mantu kurang ajar itu. Kenapa? Kita beda umur paling cuma 5 tahun misalnya. Tetap aja aku mertuamu, panggil bapak. Gitu. Inilah kenapa seringnya kita ini berdebat masalah suami istri ini karena nggak melihat redaksi bahasa Quran. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi sedikit lebih fleksibel dalam fikih muamalah khusus hubungan suami istri. Kenapa? Karena dengan al-ma'rufnya ini kata beliau. Karena al-ma'rufnya ini membuat huruf setiap bangsa berbeda. Sehingga selama huruf ini tidak menentang dengan syariat, itu diperbolehkan. Ya, pahami dulu ya. Jadi jangan berpikir gini. Misalnya gini, bab fikih tentang masak. Masak itu kewajiban siapa? Baca sebelum kita fikih, masak itu bukan kewajiban istri. Yes, kan gitu ya. Alhamdulillah
Saya masak air aja ngeliat tutorial di YouTube, Ustaz, gitu ya. Begini, kita pikir tidak mewajibkan istri memasak. Memang, karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Ya betul. Tapi pahami, uruf di negeri ini, itu kalau wanita tidak memasak buruk. Ya, nggak bisa masak gimana sih? Maka maksudnya ibu wanita bisa masak. Masa bisa masak kalau di luar, Kak? Di luar bawah negara memang suami yang melayani masak, bikin makanan, makanan ini kasih istrinya. Kamu makan nih, ya dia memberi makan buat istrinya. Tapi kalau di ini nggak bisa masak, itu menjadi uruf yang ini. Makanya kalau ditanya, kan nggak wajib Ustaz masak itu. Iya, tapi rusaknya hubungan itu bukan nggak melanggar kewajiban, karena tidak makruf. Jadi pahami makruf itu ada konteks adat di situ. Karena itulah kenapa bergaul dengan pasangan itu dua, perhatikan aspek syariat dan kebiasaan. Kebiasaan yang tidak melawan syariat wajib dipraktekkan. Ya, kebiasaan yang tidak melawan syariat. Ya, bahkan oleh Muhammad Ali Al-Sabuni dan kitab Tafsir, beliau menyebutkan hubungan pasutri itu sebagai muamalah yang terbaik. Aisahibuhunna bima amarahu bihi min thayyibil qaul wal muamalati bil ihsan. Pergaulan mereka sesuai dengan cara yang Allah perintahkan berupa kata-kata yang thayyib, dan thayyib ini yang sering saya jadikan. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan gini, prinsip hubungan suami istri itu supaya kita punya harmonisasi bukan seperti makanan. Makanan itu prinsipnya apa? Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang kita punya halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu sama prinsip seperti berhubungan suami istri. Kalau cuma mikirin halalnya tidak thayyib, apa yang terjadi? Jadi penyakit. Misalnya gini, makan mie instan halal nggak? Thayyib nggak? Kalau selama sebulan makan mie instan terus, apa yang terjadi? Penyakit. Begitulah hubungan suami istri. Contoh, suami WA-an sama teman kuliahnya perempuan, isi pembicaraan tidak ada yang sama sekali buruk, isinya cuma bahas ini. Tapi istri di sebelah, pertanyaannya halal nggak? Thayyib nggak? Nggak. Lama-lama jadi penyakit. Harta istri milik istri beli mobil, ya tanpa izin suaminya, halal nggak? Halal. Thayyib nggak? Nggak. Maka itulah penyebab penyakit. Rumah tangga itu menjadi rusak karena bikin kan halal susah ya, tapi nggak thayyib. Karena nggak thayyib, karena nggak mikirin perasaan pasangan. Sama suami mengajak rumah intim lagi istri capek, halal nggak? Dipaksa pun halal. Halal kan? Kamu nggak kok melayani kamu. Tapi istri baru capek, dia mau ngasuh anak 5, kita paksa. Kalau ini sering-sering, jadi tidak thayyib. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Mencumbu istri itu menjadi sebuah kebutuhan supaya sama-sama mendapatkan klimaks itu ya. Atau istri nolak-nolak terus, ya kalau nolak terus sampai istri itu udah nggak halal lagi, sudah terus. Jadi itu tidak lagi yang disebut halal atau thayyib. Makanya dalam membina hubungan suami istri itu penuhilah prinsip halal dan thayyib. Ya. Nah kalau kita pahami ini, muncullah disebut harmonisasi tadi. Jadi harmonisasi itu di bawah konsep al-ma'ruf, ya, dan buah dari hubungan yang ma'ruf adalah yaitu munculnya ya gairah dalam komunikasi di dalam keluarga, di mana dialog antar keluarga sudah sampai kepada visi yang benar, itu sampai ke surga. Salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau punya kaidah menarik. Bunyinya begini. Saya lupa ya, tapi kira-kira gini, hiwar benar ayat ya dulu ala ru'yati amiluha. Dialog antar rakyat mencerminkan visi asli pemimpinnya. Maksudnya begini, jika beliau meneliti 3 khalifah di zaman dinasti Umayyah, yang pertama Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedua Walid bin Abdul Malik, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Sulaiman bin Abdul Malik, rakyat kalau ngobrol di warung kopi, kurang lebih saya sebut warung kopi lah atau tempat lain, obrolannya begini, antum anak berapa, istri udah berapa, cucu udah berapa, tuh obrolannya seputar anak, istri, cucu.
Kenapa obrolannya seputar itu? Karena Sulaiman dikenal pemimpin yang visinya kuat dalam urusan keluarga. Jadi zaman dia jomblo nggak bisa hidup. Maksudnya bukan dipenggal, dipaksa nikah. Sudah balik kan, balik. Saya nggak punya uang khalifah, dibayarin nikahnya. Ya, kalau saya belum bekerja, dinafkahi setiap bulan sama negara. Yang penting kamu nikah. Begitu. Bahkan di masa itu seorang suami yang hartanya banyak, tapi istrinya cuma satu, dikasih dua pilihan. Kamu nikah lagi atau sebagian hartamu disita sama negara. Kira-kira pilih apa Pak? Aduh Ustaz, ya terpaksa lah Ustaz mengamankan aset gitu ya. Mengamankan aset gitu ya. Ya. Aduh, saya merindukan pemimpin kayak gini gitu kan. Itu di zaman Sulaiman. Berganti masa di zaman Walid. Di zaman Walid pertanyaan rakyat gini, uang kamu ada berapa? Rumah ada berapa? Tanah ada berapa? Aset kamu apa aja? Kenapa rakyat obrolannya seputar aset? Karena punya pemimpin dikenal bapak pembangunan yang memang pikirannya adalah memperbanyak investasi aset dan sebagainya. Bergantilah masa ke zaman Umar bin Abdul Aziz, rakyat ngobrol bertanya semalam sholat tahajud berapa rakaat? Kamu sudah hafal Quran belum? Kamu sudah hafal hadis ini belum? Kamu sudah wakaf ke tanah di mana saja? Kamu sudah mempersiapkan untuk apa bekal akhiratmu? Itu pertanyaannya begitu. Kenapa? Karena punya pemimpin yang kenal Umar bin Abdul Aziz yang kuat urusan spiritual. Nah, apa hubungannya dengan keluarga kita? Saya ingin hubungkan di rumah tangga kita, anak kita itu ibarat rakyat, kita dan pasangan itu ibarat pemimpin. Kalau kita sudah harmonis, pengen tahu nggak? Kita sudah benar visi kita, lihat dialog antar anak. Mohon maaf ya. Sekali-sekali nggak usah intervensi, dengerin aja. Kalau anak obrolannya selalu begini, Dek, nanti kalau liburan aku punya ke Bali. Enakan mah ke Turki, begini. Liburan kenapa? Karena bapak ibunya nggak jauh dari seputar visinya jalan-jalan. Enakan bebek goreng, enakan mie Aceh, enakan sate Padang. Kenapa obrolan makanan terus? Karena bapak ibunya nggak jauh dari wisata kuliner. Bersyukurlah kalau anak kita obrolannya sudah nyerempet akhirat. Dek, abang dong sudah hafal juz 30, kan kita kecil ya. Terus adanya bilang, aku gak hafal juz 30, tapi aku hafal hadis larangan sombong. Abangnya langsung diam kan ya. Itu bersyukur. Kalau kita punya anak sudah ngomongnya berakhir, berarti tandanya visi kita nyampe. Jadi sekarang evaluasinya kalau kita pulang ke rumah, dengerin aja anak kita lebih sering ngobrolin apa. Kalau ngobrolinnya Prabowo, Jokowi terus, itu karena bapak ibunya nggak jauh urusan politik terus. Boleh, tapi pikirkan. Makanya apa yang kita miliki di kepala kita, itulah yang muncul di akhir. Ya, itu mudah-mudahan jadi sebuah pemikiran buat para pemirsa. Mohon maaf karena waktu yang membatasi, saya juga udah lelah nih. Nggak tahu dari ngomongnya ngaco atau tidak, tapi mohon maaf tidak ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita dan berdoalah supaya kita masuk surga bersama. Ingat, sosialisasikan dengan bahasa yang indah. Nak, masuk surga bareng yuk, itu bahasa yang indah. Sehingga enak kalau kita bahasanya masuk surga. Seorang ayah yang romantis akan berkata, mungkin ayah nggak bisa membawamu liburan ke Bali atau ke Turki, tapi insya Allah ayah akan membawamu liburan selamanya di surga. Walaupun anaknya kompet, bilang aja bokeh, nah itu perkara lain. Itu modus di akhir bulan, nah itu ya kan. Tapi memang kalau ngomongin surga itu enak. Misalnya gini, kalau kita melihat kekurangan anak dalam ibadah, nasihatinya bukan gini, sholat, enggak malas, jadi bikin malu, abi ini ustaz, abi ini ketua DKI masjid, abi ini pimpinan sekolah tinggi Islam, bukan? Apa yang kita bilang? Nah, abi nggak mau kehilangan kamu di akhirat. Abi ingin masuk surga bareng kamu. Di dunia Abi mencarikan rumah untuk menahan panasnya kamu dari api dari matahari supaya kulitmu hitam legam tidak tambah hitam. Jika di dunia Abi rela mengumpulkan banyak uang untuk mencari rumah untuk tempat kamu berteduh, betapa teganya Abi jika tak bisa membawa kamu selamat dari panas api neraka. Maafin Abi marah hari ini. Abi harus cegah kamu untuk keluar malam-malam karena Abi nggak mau anak Abi tersiksa di neraka. Inilah bahasa romantis seorang ayah, karena dia cuma bukan mikirin identitasnya, jangan bikin malu, aku bisa Tuhan. Itu egonya seorang bapak yang buat anak makin tidak simpatik. Tapi pikirkan, anak aku ingin ke surga bersama. Betapa sedihnya aku jika tak bisa mengangkat engkau.
Maafin kalau hari ini Abi marah. Itulah yang akan membawa kita surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa dihajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.